Halo Sobat Shobi, berjumpa lagi di video kali ini dengan saya Ferdi di channel kesayangan kita Shobi Kasir, sahabat pintar solusi usaha. Ya, di beberapa video kemarin sudah saya jelaskan mengenai printer stroke dan printer stiker atau label ya. Di video kali ini saya menjelaskan lagi printer stroke, yang mana printer ini kita bandingkan dengan laci kasir. Jadi secara singkatnya yaitu ketika kita ada transaksi, kita mau ngeprint suatu transaksi menggunakan printer stroke, dan di mana printer tersebut bisa dikonekkan dengan laci kasir, sehingga secara otomatisasi keduanya itu printernya yang cetak stroke dan lacinya terbuka secara otomatis. Ya, tanpa banyak penjelasan lagi, saya langsung mempraktekkan untuk printer Kasen BTP 3200 desktop. Penampakannya seperti ini ya. Juga di belakangnya ada port untuk interface RG11, yang mana untuk bundling dengan laci kasir K330BR ini. Seperti itu teman-teman. Dan untuk softwarenya adalah saya menggunakan aplikasi yang secara umum ya digunakan di skala UMKM. Ada aplikasi kasir pintar. Nah, aplikasi kasir pintar ini yang sampai sekarang masih support untuk penggunaan printer stroke, dan support juga untuk interface di laci kasir seperti itu. Ya, tanpa berlama-lama, di video-video sebelumnya juga sudah saya jelaskan tutorial menggunakan aplikasi kasir pintar ya. Ketika kita mau menginput suatu barang dan barang tersebut sudah terinput di aplikasi tersebut dengan stok yang sekian, harganya sekian, promonya sekian, dan di sana kita juga bisa memasukkan numbric atau barcode satu dimensi dan dua dimensi. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung ya, nanti bisa lihat kembali video-video tutorial penggunaan aplikasi kasir pintar. Di sini saya hanya menjelaskan langsung mempraktekkan bagaimana BTP 3200 ini melakukan transaksi dengan K330BR menggunakan Android ya. Menggunakan PC ataupun HP juga bisa, tapi di sesi kali ini saya menggunakan yang simple ya, Android, printer stroke, dan laci kasir. Jadi 3 modal utama ini sudah sangat possible ya untuk membangun atau untuk mengotomatisasi atau melancarkan bisnis teman-teman rekan-rekan UMKM semua. Ya, ini seperti biasa kita hidupkan dulu Bluetooth-nya. Bluetooth-nya itu setelah kita hidupkan, printer ini sebelum dikonekkan dengan Android ya, kita perlu melakukan kalibrasi, yang mana kalibrasi itu adalah untuk memberikan connect terhadap printer ini agar sudah siap digunakan. Jadi tanpa adanya kalibrasi maka printer ini nanti berjalannya pasti error ya. Untuk BTP 3200 sendiri yang saya pakai ini yang Bluetooth ya. Jadi kalibrasinya, tombol powernya kita pencet bersamaan dengan tombol fit yang di sebelah sini. Kita coba pencet selama 3 detik ya. Nah, oke. Secara otomatisasi dia akan melakukan auto kalibrasi selama 3 detik, dan auto kalibrasi tersebut di struknya itu menjelaskan untuk versi Bluetooth-nya apa, dan nama Bluetooth-nya itu apa, dan untuk password ketika kita connect ke Bluetooth itu apa, dijelaskan semua di sini. Jadi rekan-rekan kalau mau yang cepat, lihatnya di teks kalibrasi, dan juga bisa lihat di buku panduan ya. Oke. Kemudian untuk autocutter-nya ini masih autocutter parsial ya, dalam artian masih ada sisa-sisa kertas atau stroke yang menempel di printer tersebut. Jadi dia tidak full autocutter, setelah stroke-nya keluar langsung terjatuh sendiri. Jadi kita masih cabut dan melepaskannya sendiri menggunakan bantuan tangan.
Nah, ini kita masuk di Bluetooth ya. Di Bluetooth ini saya aktifkan Bluetooth, dan seperti biasa nama Bluetoothnya itu adalah RPP02N ya. Di sini sudah tertampil juga di kertas kalibrasinya. Kita konekkan dulu. Setelah kita konekkan, kita masuk di aplikasi kasir pintar ya. Di aplikasi kasir pintar, sebelum kita melakukan transaksi, di sana sudah banyak produk yang kita input, harganya, promonya. Kita pertama-tama harus melakukan tes print dulu. Jadi apakah ukuran kertas sudah possible atau sudah sesuai dengan milimeter dari kertas stroke 80 ini, seperti itu. Ya, kita masuk di pengaturan, di setting printer dan stroke. Nah, di printer dan stroke ini kita buka. Nah, panjang logonya itu panjangnya 12 ya. Jadi logo itu cukup di maksimal 12. Kemudian kanvas logonya itu di 32 karena ini menggunakan paper 80. Dan saya margin bawah untuk stroke ini saya buat hanya 3 garis bawah sebagai pembatas ya. Jadi nama toko, alamat, nomor telepon digarisi, terus barang-barang yang kita order apa aja, harganya digarisbawahi, totalnya berapa, seperti itu. Oke, setelah kita buka printer dan stroke, kita cek dulu Bluetoothnya sudah hidup. Kita cek lagi printernya, di sini sudah terkonek ya, RPP02N. Kemudian kita simpan dan tes. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, ini presisi dari paper stroke ini masih di 32 karena harusnya tulisannya ini full di sisi sini ya, sisi 80 sini. Karena ini paper 80, kita ubah lagi settingannya teman-teman. Nah, ini masih bawaan dari aplikasi untuk paper yang ukuran 58. Jadi karena ini saya menggunakan paper 80, saya ubah lagi settingannya di panjang kanvas logo atau karakter ya. Saya edit, saya menggunakan ukuran 42. Kemudian saya save, dan di panjang karakter stroke juga saya ubah di 42 mm ya, karena memang diameternya ini 45 ke atas, seperti itu. Kemudian saya simpan, saya coba simpan dan tes. Nah ya, jadi bisa dilihat perbedaan dari tulisan yang sebelumnya menggunakan kanvas panjangnya 32 dengan presisinya masih ada space ya, tempat yang kosong. Kemudian ini yang menggunakan kanvas karakter sepanjang 42 ya. Maka ini space-nya sudah terisi full. Ya, bisa sampai ke 46 juga atau 48 bisa, seperti itu. Oke, setelah printer dan laci kasirnya sudah kita coba, kemudian di softwarenya juga sudah kita coba. Sekarang kita masuk di transaksi, kita lakukan transaksi order beberapa item ya. Kemudian di sana ada harganya, dan kita coba untuk print menggunakan BTP 3200 ini. Nah, untuk aplikasi ini di sini sudah saya sediakan. Di transaksi penjualannya itu ada beberapa produk scanner, produk Alkeri, beberapa buku, dan juga beberapa mouse. Nah, di sini saya coba menggunakan KS Scanner 601, KS 606, dan Alkeri ya, dengan harga 867.000. Jadi di sini sudah tertera harga, kita centang. Misalnya si pembeli atau si customer ini dia bayar menggunakan uang sebanyak 900.000 ya. Jadi kita taruh 900.000, dari total 867.000, pembayarannya tunai cash 900.000, masih ada kembalian sebesar 33.000 ya. Jadi di stroke di aplikasi ini sudah dijelaskan seperti itu. Kemudian kita coba sebelum kita print stroke-nya, kita lihat dulu stroke-nya seperti apa. Stroke-nya modelnya seperti ini, sudah betul. Kemudian kita back dan kita cetak ya.
Jadi sangat mudah sekali ya teman-teman untuk BTP 3200 digunakan dengan satu paket dengan laci kasir ya. Kebetulan laci kasir yang saya gunakan ini laci kasir yang tipenya masih kecil, dan untuk penjepitnya itu hanya ada 4 penjepit ya, penjepit uang kertas. Kemudian uang koinnya itu ada 5 kolom ya, seperti itu. Oke, kemudian ada beberapa indikator atau petunjuk kalau misalnya si printer ini sudah terkonek dengan Bluetooth ya, dalam artian untuk warna powernya ini dia akan berwarna secara otomatis warna biru ya kalau sudah terkonek. Kalau belum dia akan berwarna hijau atau biasanya warna merah ya. Kita coba sekali lagi ya teman-teman, kita coba sekali lagi. Nah, maka secara otomatis akan terbuka ya. Printernya itu mencetak stroke terlebih dahulu, setelah dicetak laci kasirnya juga ikut terbuka ya. Kemudian di laci kasir sendiri ini sudah diberikan, sudah include 2 buah kunci ya. Kunci ini dimana kunci ini berfungsi untuk mengunci laci kasir ini agar tidak mudah terlepas atau terbuka. Kemudian satunya juga untuk para pengguna ya, para owner ya. Jadi ini dirahasiakan, satunya untuk sang kasir, satunya untuk owner, seperti itu. Kemudian untuk laci kasir ini, di bawah laci kasir ini ketika kita kehilangan kunci ataupun kuncinya itu patah, jangan khawatir teman-teman, karena di bawah laci kasir ini ada apa namanya, ada touch ya, ada ini noken ya. Noken ini berfungsi untuk ketika kehilangan kunci, dia ini bisa berfungsi untuk membuka kunci secara otomatis. Jadi kita coba geser ya. Nah, kalau kita geser seperti ini maka lacinya terbuka secara otomatis teman-teman, seperti ini. Nah, jadi sangat direkomendasi sekali ya buat teman-teman yang mempermudah bisnisnya, bisnis terutama di bisnis restoran, di perhotelan juga bisa. Untuk antrian parkir juga sangat direkomendasikan hanya untuk printer ini. Tapi kalau untuk restoran, untuk retail, untuk kafe, kemudian untuk bisnis makanan, direkomendasikan menggunakan printer, kemudian menggunakan laci kasir dengan modal hanya menggunakan HP Android ya, seperti itu ya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua, dan jangan khawatir untuk produk kami Kasen, untuk after salesnya untuk jangka panjang ya. Kita menekankan, memang kita perhatikan untuk jangka panjang sebagai investasi ya, dengan after sales yang memuaskan, garansi 2 tahun dan jasa servis seumur hidup ya. Mungkin sekian dulu video ini, semoga videonya bermanfaat. Kita bertemu lagi di next video. Jangan lupa bahagia, tetap semangat selalu. Terima kasih.